Baik. Kemudian sekarang kita masuk kepada poin yang keempat. Min hidayatil Quran fil ihsani ilal mar'ah. Termasuk petunjuk Al-Quran dalam berbuat kebaikan kepada perempuan. Petunjuk yang keempat dari Al-Quran tentang berbuat kebaikan kepada para perempuan adalah haddada laha nasibaha minal mirath mimma tarakahu al-wildan aw ghairuhuma min aqaribiha ala hasabi naw'il qarabah fi hududi ma tastahiq. Al-Quran membatasi untuk perempuan bagiannya dari harta waris. Mimma tarakahul walidan, dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua atau selain keduanya dari para kerabatnya, sesuai dengan jenis kekerabatan, di dalam batasan-batasan yang memang dia berhak untuk mendapatkan harta waris tersebut. Berdasarkan penjelasan ini, maka termasuk petunjuk Al-Quran dalam berbuat baik kepada para perempuan adalah Al-Quran menetapkan ada batasan ataupun ada bagian, lebih tepatnya, bagi para perempuan. Al-Quran menetapkan ada bagian ahli waris bagi para perempuan sesuai dengan hitungan yang sudah ditentukan. Dan ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi pada orang-orang jahiliyah. Di masa jahiliyah, maka jahiliyah mereka tidak memberikan harta waris, ya, harta waris. Dan ini merupakan keburukan yang diberikan oleh kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah. Kita akan bandingkan antara peraturan kaum jahiliyah dalam harta waris dengan syariat Islam. Ya, dengan syariat Islam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum jahiliyah di dalam hal warisan untuk perempuan, maka mereka sangat menzalimi para perempuan. Yang pertama, yaitu para istri, mereka jika suaminya meninggal, maka mereka menjadi harta waris. Bukan malah menjadi ahli waris, tetapi mereka menjadi harta waris. Yaitu istri ditinggal mati oleh suaminya, maka pada saat itu istri ini tidak dikembalikan kepada kabilahnya. Istri ini tidak berperang. Istri ini tidak memiliki apa-apa. Maka dia dijadikan harta waris. Ini di masa jahiliyah. Ya, di masa jahiliyah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, kanu idza mata ar-rajulu kana awliya'uhu ahaqqu bimra'atihi. Apabila ada seorang lelaki mati, maka kerabat-kerabat lelaki tersebut paling berhak untuk mendapatkan istri dari lelaki tersebut. In sya'a ba'duhum tazawwajaha wa in sya'u zawwajuha. Kalau seandainya sebagian dari mereka menginginkan untuk menikahi istri dari saudara laki-lakinya tersebut, maka dia akan menikahinya. Kalau seandainya mereka menginginkan untuk menikahkannya dengan orang lain, maka mereka akan menikahkannya. Wa insya'u lam yuzawwijuha. Bahkan jika mereka ingin, mereka tidak akan menikahkan istri yang meninggal tadi. Fahuwa
fahum ahaqqu biha min ahliha. Maka istri yang meninggal ini dimiliki oleh kerabat-kerabat suami, dan mereka lebih berhak untuk memiliki istri yang meninggal tersebut dibandingkan kerabat-kerabat si istri tersebut. Maka turunlah ayat ini, yaitu surah An-Nisa ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha." Wahai orang beriman, tidak halal bagi kalian untuk mewarisi para perempuan secara paksa. Wala ta'dhuluhunna, jangan halang-halangi mereka untuk menikah. Litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna, agar kalian mendapatkan sebagian apa yang telah kalian berikan kepada perempuan tersebut. Nah, ini menunjukkan, ahibati hafizakumullah, buruknya masa jahiliyah tentang perempuan. Mereka bukan malah memberi hak kepada perempuan untuk mendapatkan harta waris, tapi yang terjadi adalah perempuan tersebut dijadikan sebagai harta waris. Perempuan tersebut dijadikan sebagai harta waris. Abdullah bin Abbas juga berkata radhiyallahu anhuma, "Wa dzalika anna ar-rajula kana yarithu imra'atan dhi qarabatihi faya'dhuluha hatta tamut aw turadda ilayhi sadaqaha fa ahkama Allahu an dzalik wa naha an dzalik." Yang dimaksud dengan bahwa tidak halal bagi kalian wahai para laki untuk mewarisi perempuan secara paksa, dan janganlah kalian menghalang-halangi mereka agar kalian bisa mengambil sebagian apa yang telah kalian berikan kepadanya, kecuali perempuan tersebut mengerjakan perbuatan fahisyah yang nyata. Kata Abdullah bin Abbas, maksud ayat ini surah An-Nisa ayat 19 adalah apabila seorang lelaki, maksudnya adalah seorang lelaki mewarisi seorang perempuan dari kerabatnya. Jadi ada perempuan, ada suami, ada kerabat dari suami ini, kerabat dari suami ini. Si suami ini meninggal dunia, suami ini meninggal dunia. Maka kerabat dari suami yang laki-laki paling berhak untuk mewarisi perempuan ini. Lihat ya, paling berhak untuk mewarisi perempuan ini. Dan salah satu cara si kerabat suami ini mewarisi perempuan tersebut adalah perempuan tersebut dilarang untuk menikah lagi dengan lelaki lain sampai perempuan tersebut mati. Atau kalau tidak, maka si perempuan diperintahkan untuk mengembalikan mahar. Mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suami kepada dirinya. Maka ini menunjukkan bahwasanya buruknya kebiasaan kaum jahiliyah dalam perihal harta waris bagi para perempuan. Baik. Kemudian datanglah agama Islam. Agama Islam yang membawa kebaikan. Maka akhirnya memberikan hukum bahwa perempuan berhak mendapatkan harta waris. Harta waris yang ditinggalkan oleh ahli waris, ya, oleh pewaris harta, oleh si mayat, baik itu berupa orang tua ataupun kerabat-kerabat lain. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah surat An-Nisa ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun." Bagi para lelaki memiliki hak, memiliki bagian dari apa yang ditinggalkan oleh para orang tua dan juga para kerabat. Walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban aw mafruḍa. Dan begitu juga para perempuan, mereka memiliki bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua, para kerabat, baik banyak ataupun sedikitnya. Batasan-batasan yang sudah ditentukan. Ini menunjukkan bahwa seorang perempuan, mereka senantiasa di dalam agama Islam mendapati harta waris atau mendapatkan harta waris.